Badai di istana, peringatan putri aneh, dan keretakan yang mengancam mahkota. Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah menyempurnakan seni mengelola krisisnya dalam diam. Konflik diredam di koridor berkarpet, ketegangan diselesaikan jauh dari sorotan, dan loyalitas internal bertindak sebagai bendungan terhadap kebocoran apapun. Namun, kali ini sesuatu telah pecah. Apa yang dimulai sebagai bisikan terpendam di balik dinding istana akhirnya menjadi alarm internal dengan konsekuensi yang tak terduga. Di tengah gejolak ini terdapat sosok yang tidak suka drama, Putri Anne. Tidak ada yang terjadi dengan kemegahan biasa atau di bawah naungan protokol. Momen itu meletus tiba-tiba, hampir seperti operasi bedah. Di ruang-ruang di mana hanya mereka yang memikul beban kekuasaan yang sebenarnya yang berbicara. Mereka yang hadir setuju bahwa Anne tidak meninggikan suaranya atau membangkitkan emosi. Itu tidak perlu. Pesannya jelas, langsung, dan sangat mengganggu. Sang putri, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai pilar paling teguh dari keluarga kerajaan, memahami bahwa ia telah mencapai titik tanpa kembali. Perubahan sikapnya tidak luput dari perhatian, gerakan yang lebih tegang, kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, ketenangan yang diwarnai dengan urgensi. Ini bukan perselisihan keluarga atau pertengkaran pribadi. Anne bertindak karena rasa tanggung jawab, yakin bahwa apa yang terjadi tidak dapat lagi dianggap sebagai masalah pribadi. Di balik pintu tertutup, ia mencari otoritas tertinggi di istana dan lingkaran kecil orang-orang yang ia percayai sepenuhnya. Apa yang ia sampaikan bukanlah tuduhan sembrono atau rumor yang tidak berdasar, tetapi sebuah peringatan. Inti dari kekhawatirannya adalah Camilla, bukan sebagai subjek gosip, tetapi sebagai pemain kunci dalam dinamika yang menurut pandangan Anne, mengganggu keseimbangan institusional kerajaan yang rapuh. Kata-katanya tidak menunjukkan emosi yang tak terkendali, tetapi pada fakta, keputusan, dan tindakan yang tampaknya menelusuri pola yang mengkhawatirkan. Sang putri menjelaskan bahwa ia tidak berbicara berdasarkan kecurigaan, tetapi dari pengamatan yang lama dan pemahaman mendalam tentang bagaimana mesin kerajaan beroperasi ketika seseorang mulai melampaui batas yang diizinkan. Yang paling mengkhawatirkan bukanlah hanya apa yang telah terjadi, tetapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kekhawatiran Anne terfokus pada masa depan, pada kemungkinan bahwa pengaruh-pengaruh tertentu akan menguat tanpa terkendali, membentuk keputusan strategis dan aliansi internal tanpa persetujuan eksplisit dari raja. Baginya, tetap diam akan menjadi pengkhianatan terhadap peran historisnya sebagai penjamin ketertiban dan kesinambungan. Menunggu dalam hal ini sama saja dengan membiarkan masalah tersebut membusuk. Ketika peringatannya mulai beredar di tingkat tertinggi istana, suasana langsung berubah. Suasana yang sebelumnya dipertahankan oleh rutinitas dan tradisi menjadi tegang. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman yang tidak seorang pun siap untuk menjawabnya dengan cepat. Keputusan apa yang telah dibuat tanpa wewenang yang semestinya? Dokumen apa yang ada dan siapa yang memiliki akses ke dokumen tersebut? Jaringan pengaruh apa yang sedang dijalin di balik bayangan? Dan yang terpenting, mengapa putri yang paling disiplin dalam keluarga memutuskan untuk melanggar kode tak tertulis tentang keheningan kerajaan? Citra ketenangan yang diproyeksikan ke dunia luar mulai bertentangan dengan realitas internal. Ini bukanlah skandal media, melainkan konfrontasi diam-diam yang didorong oleh kesadaran bahwa stabilitas monarki dipertaruhkan. Dengan tindakannya, Anne membuka pintu yang tidak dapat lagi ditutup. Mahkota, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, menghadapi dirinya sendiri. Apa yang terjadi setelah peringatan ini bukanlah pengekangan yang biasa. Sebaliknya, hal itu memicu reaksi yang tak terduga karena kecepatan dan kekuatannya. Dalam beberapa hari, percakapan pribadi berubah menjadi langkah-langkah formal. Raja Charles, yang dikenal karena kehati-hatiannya yang ekstrem, membuat keputusan yang sedikit orang percaya mungkin terjadi, mengambil tindakan institusional terhadap istrinya sendiri. Tidak ada siaran pers atau pernyataan publik.
Tidak ada berita utama yang mengkonfirmasinya, tetapi di dalam istana, semua orang memahami besarnya langkah tersebut. Raja mengesahkan prosedur internal yang mengikat terhadap Ratu Camilla. Ini bukanlah gugatan konvensional, tetapi tindakan unik yang merupakan ciri khas struktur konstitusional monarki. Mekanisme tertutup didukung oleh penasihat hukum, presiden sejarah, dan otoritas kerajaan. Tujuannya bukanlah hukuman, melainkan pengendalian untuk menghentikan inersia yang tampaknya terus berlanjut tanpa persetujuan raja. Tuduhan yang mendasari proses tersebut sangat serius. Penggunaan pengaruh yang berlebihan, keputusan yang dibuat tanpa dukungan formal, dan manuver diam-diam yang bertujuan untuk membentuk kekuasaan di luar masa pemerintahan Charles. Tuduhan tersebut tidak disajikan sebagai keluhan pribadi, tetapi sebagai pola yang mengkhawatirkan yang, jika dikonfirmasi, akan membahayakan integritas lembaga itu sendiri. Dampaknya langsung terasa. Gagasan tentang seorang raja yang berkuasa bertindak secara formal melawan permaisurinya hampir tidak terbayangkan dalam sejarah baru-baru ini. Ini bukan perselisihan domestik, tetapi keretakan institusional. Sebuah tindakan yang mengancam untuk mengungkap mekanisme internal monarki yang selalu dilindungi dengan semangat yang mutlak. Dengan memilih jalur hukum dan prosedural, Raja Charles III mengirimkan sinyal yang tegas. Konflik ini tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui persuasi, tindakan pribadi, atau keseimbangan kekuasaan informal. Sejak saat itu, struktur, dokumentasi, dan batasan yang dapat ditegakkan menjadi sangat penting. Ini bukan sekadar perbedaan pribadi, tetapi perselisihan yang mengancam untuk mengganggu kerja internal lembaga tertua dan paling simbolis di Inggris Raya. Kabar tentang tindakan tertutup itu mulai beredar secara diam-diam di koridor istana, tanpa pernyataan atau pengumuman resmi. Namun, dampaknya langsung terasa, ketegangan meningkat. Aliansi yang sampai saat itu tampak stabil mulai berubah bentuk. Para penasihat mempertimbangkan setiap kata dengan kehati-hatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monarki yang bangga akan kontinuitas dan kekokohannya yang tampak mulai menunjukkan kerapuhan yang jarang diakui secara terbuka. Dalam konteks ini, peringatan yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Putri Anne mengambil dimensi baru. Apa yang pada saat itu ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai reaksi berlebihan atau semangat institusional yang berlebihan, kini terungkap sebagai peringatan dini. Itu bukan reaksi berlebihan, itu adalah tanda bahaya. Karena begitu garis ditarik dalam sebuah monarki, garis itu tidak mudah dihapus. Tantangan raja kepada Camilla menandai titik balik bukan hanya dalam hubungan pribadi mereka, tetapi juga dalam cara kekuasaan, loyalitas, dan kendali di dalam kerajaan dipahami sejak saat itu. Pertanyaan yang tak terhindarkan mulai beredar, bahkan di antara orang-orang yang paling bijaksana. Apa yang terjadi ketika seorang raja mendefinisikan ulang loyalitas, dan nama tersembunyi apa yang tertulis dalam dokumen yang seharusnya tidak pernah terungkap, yang akhirnya memecah belah kerajaan, asal-usul konflik yang diam-diam. Saat istana berusaha menyerap dampak tantangan formal yang diajukan oleh Charles III, perhatian beralih ke sumber yang lebih tersembunyi dan meresahkan yang mendahului proses resmi apapun. Ada suatu periode yang hampir tidak terlihat tetapi sangat penting, ditandai dengan refleksi dan keraguan. Pada bulan-bulan terakhir sebelum dimulainya proses internal, orang-orang yang dekat dengan raja memperhatikan perubahan perilakunya. Pertemuan berlangsung lebih lama dari biasanya. Pertanyaan menjadi lebih tajam. Penjelasan yang dulunya cukup tidak lagi memadai. Charles III tampak gelisah, tetapi bukan karena tekanan media atau kebisingan eksternal. Apa yang sangat mengganggunya berasal dari dalam sistem yang dipimpinnya sendiri. Inti dari kegelisahan ini adalah sebuah surat tulisan tangan. Tampaknya sederhana, hampir bersahaja, tetapi isinya sangat menghancurkan. Ditulis dengan tangan raja sendiri selama masa pengasingan pribadi, surat itu tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat publik. Itu adalah catatan yang dibuat dengan cermat dan sengaja disimpan.
sebuah dokumen yang mengungkapkan kekhawatiran yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka tanpa konsekuensi serius. Di halaman-halamannya, Charles III merenungkan otoritas, loyalitas, dan pengaruh. Ia secara eksplisit mengakui bahwa kepercayaan di dalam rumah tangga kerajaan tidak lagi utuh. Surat itu menggambarkan pola yang telah menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Keputusan yang dibuat tanpa konsultasi, saluran komunikasi pribadi yang beroperasi di luar struktur yang disetujui, dan upaya halus untuk membentuk skenario pasca pemerintahan tanpa persetujuan raja. Yang membuat surat itu sangat memberatkan bukanlah nadanya, terukur, terkendali, hampir dingin, tetapi ketelitiannya. Tanggal, pertemuan, percakapan diingat dengan akurasi yang tepat. Ini bukanlah kecurigaan atau intuisi yang samar. Ini adalah dokumentasi, bukti tertulis dari kekhawatiran yang telah berlangsung lama. Peran penting Putri Anne. Menyadari beratnya isi surat yang telah ditulisnya, Raja mempercayakan surat itu kepada Putri Anne. Pilihan itu bukanlah kebetulan. Anne bukanlah seorang operator politik atau seseorang yang didorong oleh ambisi pribadi. Reputasinya telah dibangun berdasarkan prinsip yang jelas. Tugas di atas segalanya. Dengan memberikan dokumen itu kepadanya, Charles III tidak mencari sekutu dalam perebutan kekuasaan internal, tetapi seorang penjaga kebenaran. Instruksinya tepat, lindungi surat itu, jangan gunakan, kecuali jika saatnya tiba ketika dia menjadi bentuk pengkhianatan. Saat itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketegangan internal meningkat, dan pengaruh Camilla terus meluas tanpa terkendali. Surat itu berhenti menjadi refleksi pribadi dan menjadi landasan moral dan hukum dari tindakan yang tak terhindarkan. Isinya memperjelas niat raja, menetapkan penyebab tantangan tersebut, dan yang terpenting menunjukkan bahwa keputusan itu bukanlah keputusan impulsif atau tiba-tiba. Itu adalah hasil dari perhatian yang berkepanjangan dan evaluasi yang cermat. Bagi Putri Anne, beban keputusan itu sangat besar. Ia tahu bahwa memasukkan surat itu ke saluran resmi akan mengubah hubungan di dalam istana kerajaan secara permanen. Tetapi ia juga memahami bahwa menyembunyikannya akan memungkinkan masalah yang dijelaskan di dalamnya semakin memburuk. Perannya bukanlah untuk memihak, perannya adalah untuk memastikan bahwa kebenaran setelah ditulis tidak dapat dihapus karena alasan kenyamanan atau ketakutan. Surat yang mengubah segalanya. Ketika dokumen itu mulai beredar di lingkaran yang terkontrol ketat, dampaknya langsung terasa. Para penasihat yang sebelumnya meremehkan peringatan tersebut menjadi bungkam. Tim hukum mengubah pendirian mereka. Narasi internal bergeser sepenuhnya. Apa yang tampak seperti perebutan kekuasaan ditafsirkan ulang sebagai pelanggaran kepercayaan yang terdokumentasi, didukung oleh kata-kata raja sendiri. Meskipun istana terus menampilkan citra tenang dan stabil, mereka yang membaca surat itu memahami implikasi sebenarnya. Itu bukan sekadar bukti konflik, itu adalah bukti bahwa krisis yang mengancam mahkota telah diidentifikasi jauh sebelum terlihat, dan bahwa langkah-langkah yang sekarang diambil adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari kebenaran yang terlalu merugikan untuk diabaikan. Camilla dan akumulasi kekuasaan yang diam-diam. Dengan beredarnya surat tersebut, perhatian tak pelak lagi tertuju pada sosok yang pengaruhnya semakin besar dan telah menimbulkan kekhawatiran. Kenaikan Camilla dalam struktur kerajaan bukanlah kebetulan atau tiba-tiba. Itu adalah hasil dari kesabaran, perhitungan, dan pemahaman yang tajam tentang bagaimana kekuasaan benar-benar beroperasi di balik tembok istana. Selama bertahun-tahun, ia bergerak dengan hati-hati, mempelajari ritme kehidupan kerajaan, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan diam, memiliki bobot yang lebih besar. Bagi sebagian orang, kedisiplinan itu patut dikagumi. Bagi yang lain, sangat strategis. Sejak awal, Camilla menunjukkan kecanggihan politik yang membedakannya. Ia membina hubungan secara diam-diam, menampilkan dirinya sebagai sosok yang menstabilkan di masa-masa ketidakpastian, dan memenangkan kepercayaan para penasihat dan abdi dalam. Seiring waktu, aksesnya meluas. Tidak hanya kepada orang-orang, tetapi juga kepada proses. Apa yang dimulai sebagai dukungan berubah menjadi pengaruh, dan pengaruh ketika tidak menemui batasan yang jelas
cenderung mendefinisikannya kembali. Perubahan itu tidak terjadi dalam penentangan terbuka terhadap visi raja. Faktanya, hal itu berkembang secara paralel yang membuatnya lebih sulit dideteksi. Keputusan disajikan sebagai bantuan, saran sebagai solusi yang masuk akal. Namun, di balik permukaan, perbedaan yang mendalam sedang berkembang. Sementara Charles III bersikeras pada kesinambungan dan moderasi, Camilla tampaknya mendorong konsolidasi dan kemapanan. Menurut pandangannya, monarki harus dilindungi dari ketidakpastian, bahkan jika itu berarti menggambar ulang garis-garis yang dihormati secara historis. Disitulah kepercayaan mulai tergelincir hingga berlebihan. Kemandirian Camilla yang semakin meningkat dari struktur tradisional monarki tidak terwujud melalui konfrontasi terbuka atau gestur pembangkangan. Tidak ada perpecahan publik atau pernyataan bombastis. Kemajuannya jauh lebih halus dan oleh karena itu lebih meresahkan. Hal itu terwujud melalui konsultasi yang diabaikan, percakapan pribadi yang diadakan di luar saluran yang telah ditetapkan, dan peran yang semakin berpengaruh dalam debat strategis tentang masa depan lembaga tersebut, terutama yang melampaui masa pemerintahan aktif Raja Charles III. Bagi beberapa pengamat di dalam istana, tindakan-tindakan ini tampak sebagai tanda inisiatif dan modernisasi. Bagi yang lain, terutama mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kelembagaan, hal itu membunyikan alarm. Yang lebih memperumit situasi adalah keyakinan tulus Camilla bahwa ia bertindak demi kepentingan terbaik monarki. Ia tidak melihat dirinya sebagai sosok yang merusak otoritas, melainkan sebagai seseorang yang memperkuatnya dalam menghadapi dunia yang berubah dan semakin tidak dapat diprediksi. Keyakinan batin inilah yang membuatnya sulit untuk ditantang. Setiap kali dimintai penjelasan, Camilla menjawab dengan argumen yang beralasan dan cermat, mengacu pada stabilitas, loyalitas, dan kebutuhan akan adaptasi. Niatnya, tegasnya, selaras dengan kelangsungan hidup kerajaan, namun kejelasan tujuan tidak meniadakan konsekuensi dari bertindak tanpa mandat formal. Sejarah monarki penuh dengan contoh yang menunjukkan bahwa bahkan tindakan yang bermaksud baik pun dapat menggoyahkan sistem ketika dilakukan di luar batas-batas yang telah ditetapkan. Perspektif aneh, ambisi, arah, dan bahaya. Dari kejauhan, Putri Anne mengamati perkembangan ini dengan rasa tidak nyaman yang semakin meningkat. Ia tidak melihat bahaya dalam ambisi itu sendiri, tetapi dalam arahnya. Monarki Inggris telah bertahan selama berabad-abad justru karena tidak ada individu, betapapun berpengaruhnya, yang mampu mengumpulkan kendali absolut tanpa pengawasan dan keseimbangan. Kekuasaan yang didistribusikan dan diatur dengan cermat selalu menjadi pengamannya. Namun perjalanan Camilla menunjukkan peningkatan kenyamanan dalam beroperasi di luar batas-batas tersebut. Ini bukanlah tindakan yang terisolasi, tetapi sebuah pola. Sebuah gerakan bertahap, terdokumentasi, terukur, dan semakin terlihat. Pola ini memberikan kredibilitas pada tuduhan pengkhianatan yang kini sedang dianalisis secara internal. Tidak seorang pun dalam proses tersebut menggambarkan Camilla sebagai penjahat. Masalahnya bukanlah niat jahat, tetapi dorongan untuk berkuasa. Kekuasaan, setelah diperoleh, cenderung membenarkan dirinya sendiri. Setiap langkah maju menjadikan langkah selanjutnya sebagai kebutuhan logis. Setiap pengecualian melemahkan aturan, dan seiring dengan meluasnya pengaruh Camilla, kesenjangan antara visi pribadinya dan kepentingan jangka panjang monarki semakin melebar hingga menjadi berbahaya. Ketika tantangan internal akhirnya terwujud, pertanyaannya bukan lagi apakah Camilla telah melewati batas, tetapi seberapa jauh ia bersedia melangkah. Bukti menunjukkan bukan pada satu tindakan pengkhianatan, tetapi pada pergeseran progresif. Sebuah pergeseran diam-diam yang, jika dibiarkan tanpa pengawasan, mengancam untuk mendefinisikan kembali siapa yang benar-benar memegang kendali di jantung kerajaan. Beban keheningan dan beban kepercayaan. Bagi Putri Anne, konflik ini tidak pernah abstrak. Ini bukan masalah teoretis atau perdebatan yang jauh. Ia mengalaminya setiap hari, dengan tekanan yang semakin intensif dari minggu ke minggu.
Jauh sebelum koridor istana dipenuhi ketegangan dan percakapan yang terukur, ia memikul sesuatu yang lebih berat daripada tanggung jawab institusional. Ia memikul kepercayaan Raja Charles III. Sebuah kepercayaan yang diberikan secara diam-diam, sengaja, dan sama sekali tidak mungkin diabaikan. Itu bukanlah gelar atau jabatan publik, tetapi kewajiban pribadi yang menuntut penilaian, keberanian, dan pengendalian diri dalam proporsi yang tepat. Anne selalu memahami harga kesetiaan. Sepanjang hidupnya ia telah memilih tugas daripada kenyamanan, kebijaksanaan daripada pengakuan. Namun momen ini mengujinya lebih dari apapun. Ia menyaksikan hampir secara langsung pergeseran keseimbangan kekuasaan di dalam monarki. Dan ia adalah salah satu dari sedikit orang yang memahami betapa rapuhnya keseimbangan itu. Setiap kejadian baru semakin memperkuat kekhawatirannya. Pengaruh Camilla bukan lagi sekadar tumbuh, pengaruh itu semakin mengakar. Anna menghadapi perlawanan setiap kali mencoba mengungkapkan kekhawatirannya. Beberapa orang menganggapnya sebagai kehati-hatian yang berlebihan, yang lain mendesaknya untuk bersabar dengan alasan bahwa intervensi yang terburu-buru hanya akan memperdalam perpecahan internal. Pesan tersiratnya jelas. Menjaga penampilan persatuan lebih penting daripada mengatasi keretakan yang mendasarinya. Bagi Anna, penalaran ini sangat picik. Sejarah telah mengajarkannya bahwa masalah yang dikubur daripada dihadapi jarang menghilang. Keheningan, ketika dipilih demi kenyamanan, seringkali menjadi keterlibatan. Kesepian, tanggung jawab, dan titik patah. Yang paling membebani dirinya bukanlah konflik itu sendiri, tetapi kesepian. Dia tahu bahwa dengan meninggikan suara, bahkan secara pribadi, dia akan menempatkan dirinya dalam pertentangan langsung dengan kepentingan-kepentingan kuat di dalam istana. Dia akan membahayakan hubungan yang telah dibangun selama beberapa dekade. Namun, tetap diam berarti membiarkan keputusan-keputusan dibuat yang dia yakini tidak akan pernah disetujui oleh raja sendiri. Surat yang dijaganya itu merupakan pengingat konstan akan kebenaran tersebut. Setiap kali ia membaca ulang kata-katanya, beban itu semakin berat. Pada saat itulah permohonannya untuk meminta bantuan memiliki makna yang mendalam. Itu bukan lagi sekadar peringatan institusional atau kekhawatiran prosedural. Itu bersifat pribadi. Anne tidak meminta dukungan untuk melindungi posisinya. Ia meminta bala bantuan karena ia tidak lagi mampu menanggung konsekuensi tetap sendirian di antara kebenaran dan keheningan. Bobot emosional saat itu bukan berasal dari rasa takut, tetapi dari kejelasan. Ia sepenuhnya memahami apa yang dipertaruhkan. Ia mulai menyadari bahwa pengendalian diri yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan terbesarnya telah menjadi kelemahan. Disiplin yang telah membuatnya teguh selama beberapa dekade kini berisiko memfasilitasi erosi yang lambat namun pasti terhadap pondasi monarki. Dari pengendalian diri menuju tindakan. Konsolidasi kendali Camilla tidak cukup dramatis untuk memicu alarm publik secara langsung, tetapi cukup konsisten untuk mengubah hasil. Setiap keberhasilan yang tenang membuka jalan bagi keberhasilan berikutnya. Setiap langkah tanpa pengawasan mengurangi ruang untuk koreksi. Menghadapi kenyataan ini, Anne mencapai titik puncaknya. Itu bukanlah kehancuran emosional, melainkan keputusan yang tegas. Ia memahami bahwa tetap diam akan menjadi pengkhianatan sejati, bukan terhadap seseorang, tetapi terhadap institusi yang telah ia sumpahkan untuk lindungi. Tugasnya bukanlah untuk menyenangkan mereka yang berkuasa, tetapi untuk menantang mereka bila perlu. Kesadaran ini menandai titik balik yang menentukan. Kekhawatiran berubah menjadi tindakan. Dengan sepenuhnya merangkul peran ini, Anne berhenti menjadi sekadar pengamat krisis dan menjadi pusat moralnya. Ia adalah sosok yang bersedia menanggung beban konfrontasi, sehingga monarki masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki arahnya. Dengan keputusan ini, konflik tersebut berhenti menjadi kegelisahan yang sunyi dan menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Kekuatan internal istana yang sampai saat itu terkendali mulai bersatu. Panggung telah disiapkan untuk bentrokan yang tak terhindarkan.
Metode Anne, dokumentasi melawan sindiran. Jauh dari menanggapi dengan pernyataan bombastis, Putri Anne memilih strategi yang sangat berbeda. Ia datang bukan dengan pidato, tetapi dengan bukti. Berkas-berkas yang disusun dengan teliti hampir seteliti akademis, berisi surat-surat bertanggal, catatan rapat, catatan internal, dan kesaksian dari saksi-saksi yang dianggap tak tercela dalam struktur istana. Setiap dokumen mengikuti urutan kronologis yang tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas, di mana Camilla dan para penasihatnya menyarankan Anna membuktikan di mana upaya dilakukan untuk mengecilkan situasi. Ia menjelaskan setiap bukti berfungsi sebagai penyeimbang kecil terhadap keraguan yang mereka coba sebarkan. Itu bukanlah serangan impulsif, tetapi konstruksi yang sabar dirancang untuk menahan setiap upaya untuk mendiskreditkannya. Ketegangan dengan cepat meningkat. Tim hukum bertemu di sekitar meja yang dipenuhi kertas, menggarisbawahi preseden, mencari celah, mengantisipasi skenario. Para penasihat membisikkan rekomendasi mulai dari kehati-hatian ekstrem hingga langkah-langkah berani. Tokoh-tokoh senior di istana yang selama beberapa dekade terbiasa beroperasi dengan otoritas yang tak dipertanyakan mendapati diri mereka menavigasi labirin loyalitas yang berubah-ubah. Menyadari bahwa setiap keputusan dapat memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Dalam skenario baru ini, tradisi saja tidak lagi cukup. Strategi, pengaturan waktu, dan keheningan yang terhitung. Salah satu aspek paling luar biasa dari pendekatan Anne adalah penguasaannya terhadap pengaturan waktu. Dia tidak mengungkapkan semua informasi sekaligus. Dia merilis data secara bertahap, mengantisipasi upaya untuk mendiskreditkannya. Mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam. Itu adalah strategi pelemahan yang dirancang untuk menunjukkan konsistensi dan kekuatan jangka panjang. Para saksi yang setia dan dipersiapkan dengan cermat, siap untuk menjamin keaslian setiap dokumen. Tidak ada kontradiksi atau improvisasi. Setiap interaksi memperkuat pesan utama. Monarki tidak lagi dapat berlindung hanya pada protokol. Kelangsungan moralnya sendiri dipertaruhkan, keselarasan kebenaran dan otoritas pada saat kerapuhan institusional maksimum. Sementara itu, suasana di dalam istana berubah. Koridor yang dulunya dipenuhi percakapan ringan dan rutinitas yang dapat diprediksi mulai dipenuhi keheningan yang pekat diwarnai oleh perhitungan strategis. Krisis telah menggantikan upacara. Ketidakpastian, kenyamanan dari hal yang sudah dikenal. Lebih dari sekadar reputasi, kekuasaan dipertaruhkan. Yang dipertaruhkan jauh melampaui citra publik Camilla atau ambisi pribadi Anne. Konflik tersebut menyentuh struktur pengaruh di dalam keluarga kerajaan. Setiap langkah mengubah aliansi historis, menguji loyalitas, dan memaksa mereka untuk berpihak dalam arena yang sebelumnya tak terbayangkan. Istana berhenti menjadi tempat perlindungan tradisi dan menjadi medan pertempuran simbolis. Setiap gerakan memperoleh makna, setiap keputusan dampak. Masa depan tidak lagi hanya bergantung pada darah atau garis keturunan, tetapi pada kejelasan, strategi, dan keberanian untuk memegang posisi yang tidak nyaman. Pertanyaan menggantung di udara. Apa yang akan terjadi ketika Anne memutuskan untuk mengambil langkah lain? Dan bagaimana Camilla, yang dikenal karena kemampuannya untuk melawan dengan diam, akan merespons? Satu keputusan yang dibuat di luar catatan akan cukup untuk mengubah nasib monarki. Persidangan. Ketika sejarah memasuki ruang sidang. Ruang sidang dipenuhi lebih dari sekadar formalitas hukum. Sejarah sangat membebani. Setiap tatapan, setiap kata yang dipilih dengan cermat tampak diperkuat, bergema di luar dinding-dinding yang berornamen. Konflik telah berkembang. Ini bukan lagi hanya tentang Camilla yang membela diri atau Anne yang menyampaikan pembelaannya. Ini adalah perhitungan institusional. Ujian definitif atas kapasitas monarki untuk refleksi diri, mengakui kekurangannya, dan menilai apakah ia masih dapat melindungi tidak hanya gelar, tetapi juga integritas warisannya. Raja Charles hadir dengan otoritas yang terukur, tidak dapat menyembunyikan ketegangan.
Dokumen-dokumen, para saksi, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjuk langsung pada mekanisme kekuasaan, bagaimana keputusan-keputusan tertentu dibuat, siapa yang didengar, dan siapa yang dikesampingkan. Ane tenang namun teguh, menyajikan setiap bukti dengan kejelasan yang hampir tanpa ampun. Surat-surat yang diberi catatan dengan cermat mengungkapkan pola-pola yang berbicara sendiri. Para saksi merekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut dengan ketelitian yang luar biasa, menguraikan niat, waktu, dan tanggung jawab. Dengan setiap pengungkapan, suasana berubah. Tim hukum berdebat dengan nada berbisik, menggerakkan bidak-bidak seperti dalam permainan catur di mana setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Para pejabat dan penasihat yang dulunya yakin akan pengaruh mereka, kini menavigasi ladang ranjau presiden, persepsi publik, dan loyalitas keluarga. Cermin institusi. Segera menjadi jelas bahwa kasus ini melampaui hukum. Ini adalah cermin yang dihadapkan pada monarki. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak nyaman dan mendalam. Siapa yang sebenarnya mengendalikan warisan mahkota? Apakah loyalitas hanya diukur dengan kepatuhan, ataukah menuntut transparansi dan akuntabilitas? Apakah institusi mampu mengakui kesalahannya, atau akankah terus memprioritaskan citra daripada kebenaran? Ini bukanlah refleksi abstrak. Pertanyaan-pertanyaan ini sedang diselesaikan secara langsung di bawah pengawasan sejarah, media, dan warga negara yang semakin kritis. Simbolisme itu tidak mungkin diabaikan. Monarki yang menghakimi dirinya sendiri. Konflik keluarga berubah menjadi pemeriksaan publik tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan legitimasi. Setiap keberatan, setiap putusan, setiap pernyataan syarat dengan makna yang melampaui litigasi.